wal fajr wa layalin 'ashr. Ini salah satu dari malam yang 10 Muharram, yang puasanya besok diampunin dosa untuk 1 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Asyura. Dulu puasa tersebut adalah diwajibkan, sebelum puasa Ramadan diwajibkan puasa itu kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan mereka untuk menjalankan puasa Asyura tersebut. Ketika hijrah ke Madinah, mendapati masyarakat Yahudi berpuasa, bilang kenapa? Bilang hadzal yaum najjallahu fihi Musa. Ini adalah hari di mana Allah Taala selamatkan Nabi Musa di hari tersebut. Nabi bilang nahnu aula bi Musa minkum. Kita lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Rasul pun juga berpuasa dan memerintahkan umat untuk berpuasa hingga datang kewajiban puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan sebagaimana zakar fi anat talibin hadha fil athar Abi Hurairah, inna Allah azza wa jalla iftarad ala Bani Israel saum yawm fis sanah. Allah mewajibkan kepada Bani Israel puasa 1 hari dalam 1 tahun. Wa yaum Asyura, dan itu adalah pada hari Asyura. Wa huwal yaumul 'ashir, hari yang ke-10 dari bulan Muharram. 10 Muharram. Puasa dan juga luaskan nafkah kepada keluarga kalian. Suruh luasin nafkah untuk keluarga. Diriwayatkan dalam hadis man wasa' ala ayalihi fi yawm Asyura wasa'allahu alaihi sa'ir sanatih. Itu yang meluaskan nafkah untuk keluarganya di hari Asyura, maka Allah Ta'ala lapangkan rezeki dia sepanjang tahun. Puasain. Kenapa? Sebab itu adalah puasa yang menghapuskan dosa selama 1 tahun. Terus hari Asyura adalah hari di mana Allah Ta'ala melimpahkan taubatnya pada Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat Sayyidina Idris derajat yang tinggi di hari Asyura. Sayyidina Nuh perahunya merapat di gunung Bukit Judi pada hari Asyura. Allah Ta'ala turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa hari Asyura. Sayyidina Yusuf dikeluarkan dari sijin, dari penjaranya pada hari Asyura. Kemudian di hari itulah Allah Ta'ala kembalikan penglihatannya. Sayyidina Ya'qub diperlihatkan, bisa ngelihat lagi pada hari Asyura. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan pada hari Asyura. Nada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hingga diselamatkan oleh Allah, dikeluarkan dari mulut ikan pada hari Asyura. Laut dibelah oleh Allah untuk dilalui oleh Bani Israel hingga mereka selamat dan ditenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura. Sayyidina Daud, beliau memohon ampunan Allah, bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah, dan dia meraih hajatnya tersebut pada hari Asyura. Allah Ta'ala kembalikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Dan di hari yang ini Allah Ta'ala berikan ampunan yang sempurna kepada Nabi Muhammad, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Pada hari Asyura, hari pertama Allah menciptakan dunia, dan hari pertama turun hujan dari langit pada hari Asyura, dan hari pertama, rahmat pertama yang turun ke bumi pada hari Asyura. Nah, itu yang berpuasa hari Asyura itu pahalanya besar, diampunkan dosa 1 tahun. Dalam riwayat itu sama seperti berpuasa 1 tahun, sama dahr kulluh. Dan itu Asyura, nabi-nabi dulu pada berpuasa di hari Asyura. Yang menghidupkan malam Asyura dengan ibadat itu bagaikan beribadat seperti ibadatnya penghuni langit. Yang sholat 4 rakaat, baca tiap rakaat setelah Fatihah Qul huwallahu ahad 51 kali, diampunin dosa-dosanya selama 50 tahun. Ngasih minum di hari Asyura, Allah Ta'ala kasih dia minuman di hari kiamat. Yang bersedekah di hari Asyura seolah-olah dia gak pernah menolak orang yang minta-minta, fakir miskin. Dianjurkan untuk mandi di hari Asyura dan bersuci di hari Asyura. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan kepada mata air Zam-Zam untuk menyebar dan terhubung kepada semua mata air yang ada di permukaan bumi. Makanya itu di hari Asyura isi semua toran berkah. Hakala dalam riwayat. Itu yang mandi bersuci hari Asyura dalam sebuah athar sepanjang tahun selamat dari penyakit, kecuali penyakit kematian.
Nggak ada jalan meloloskan diri dari kematian. Mengusap kepala anak yatim dan berbuat baik kepada dia, berinfak, menafkahi, menolong, membantu. Barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim di hari Asyura, maka bagaikan berbuat baik kepada seluruh anak-anak yatim dari anak cucunya Nabi Adam. Jenguk orang sakit di hari Asyura seperti menjenguk semua orang yang pernah sakit dari anak cucu Nabi Adam. Ini hari di mana Allah menciptakan Arsy, Lauh, Qalam. Ini adalah hari Allah Ta'ala ciptakan malaikat Jibril, hari di mana Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Pada hari Asyura tersebut tagum fihi sa'ah, berdiri datangnya hari kiamat pada hari Asyura, pada hari Jumat. Wa hakadha, di dalam sebuah athar, walam yarid min hadhi ghair tawsi'ah fa shawmu fahfadhu wa kun muttabi'ah. Di antara semuanya ini kan dianjurkan sholat, puasa, silaturahim, sedekah, mandi, pakai celak mata, gunting kuku, ziarah ulama, jenguk orang sakit, ngusap pala anak yatim, meluaskan nafkah buat keluarga, baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Dari ini malam baca deh, cicil sampai besok 1000 kali. Itu yang hadisnya sahih ya, 2, puasa sama tausi'ah, ngeluasin rezeki kepada dia. Yang lain hadisnya antara dhaif atau hasan, enggak jadi masalah. Hadis dhaif boleh diamalkan, dan hadis dhaif li dzatih bisa menjadi hasan li ghairih dengan keberadaan hadis-hadis yang lain. Dan juga dilakukan ini oleh para ulama, dan dalam perbuatan mereka adalah sebuah dalil juga. Hari Asyura itu menghapuskan dosa-dosa 1 tahun. Nabi bilang kalau saya hidup sampai tahun depan saya bakal puasa Tasu'a dan Asyura. Suruh puasa Asyura, tapi dianjurkan bedain dari umat Yahudi yang puasa Asyura doang, tambahin sehari sebelum atau sehari setelahnya. Oh, ini hari saya nggak puasa Tasu'a, ya puasa Asyura deh. Habis Asyura tambahin 1 hari sebelum atau setelahnya. Atau dua-duanya pun juga boleh. Itu adalah Yom Saum Asyura, Yom kanat tasumhul anbiya fasumuhu antum, hari di mana para nabi-nabi berpuasa, maka puasalah kalian. Nah, kemudian juga dianjurkan untuk baca doa hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir banyak 70 kali.